Oke, kita cek dulu pompa olinya untuk mesin carry ini, teman-teman. Jadi ini saya bongkar. Ini ada 5 baut M6, 2 bosing. Bosing itu letaknya di sini, teman-teman. Di sini sama sini. Terus ada rotor inner, rotor outer, dan ada tutup housing. Ada 2 pin gate. Ini pin gate ini tempatnya di sini sama di sini. Terus ada valve ini untuk lubang keluar oli kalau tekanan itu buntu atau tekanan terlalu kuat, ini dia akan buang lagi ke karter. Ini ada ring untuk penahan per ini, pegas nih. Ada sirip atau kancing. Siapkan filler, teman-teman. Jadi ini yang pertama-tama ini harus diukur di sini, teman-teman. Ini dimasukkan. Ini dikasih oli. Ini celah ini, teman-teman, celah dinding ini, celah housing rumah dan rotor outer ini harus kurang dari 0,31 mm, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini umpama ini 0,5, ini kita masukkan di sini, teman-teman. Nah, ini 0,5 masuk ini. Sekarang 0,1 masih masuk. 0,15. Nah, 0,15 ini enggak masuk, teman-teman. Nah, jadinya ini masih bagus. Jadi jangan lebih dari 0,31 mm atau 0,3. Kalau lebih dari 0,3 itu harus ganti. Terus berikutnya adalah kita mengukur kerataan sama tutupnya ini, teman. Jadi tutup ini harus rata di sini. Ini kita ngukur. Bentar. Kita ngukur ratanya ini, teman-teman. Jadi ini rata rotor inner dan outer ini sama bodinya. Ini harus kurang dari 0,15, teman-teman. Jadi kalau ini kita coba 0,05. Nah, dia udah nggak masuk, teman. 0,05 nggak masuk ini. Bentar. Nah, ini udah nggak masuk, teman-teman. Nah, ini bagus, teman-teman. Jadi jangan lebih dari 0,11. Jadi tidak boleh lebih dari 0,1. Ini 0, ini 0,1 ini aja, 0,5 aja udah nggak mau masuk ini. Yang sini mau. Oh, ini nggak mau karena tadi kena dinding. Jadi cari yang ini benar-benar rata. Bentar. Oke, selanjutnya kita rakit. Oke, pertama-tama pastikan ini harus tidak ada kotoran, teman-teman. Jadi harus rata. Karena kalau tidak rata ini dia sebagai valve di sini, teman-teman. Jadi kalau ada tekanan oli yang berlebih atau buntu, dia akan kembali ke bak. Jadi ini pastikan itu bersih atau rata. Kita masukkan. Mungkin kita kasih oli dulu ya, teman-teman, biar enggak baret. Oke, kita masukkan. Lalu pegasnya kita masukkan. Lalu tutupnya kita masukkan. Lalu baru dikancing pakai ini, teman-teman.
kancing sana. Oke, mungkin saya nggak bisa megang nih. Ini sudah kita masukkan teman-teman, pakai tang. Oke, selanjutnya kita rakit yang innernya teman-teman, yang rotornya. Kita kasih oli. Ini ada tanda titik di sini, saya nggak tahu ini tanda titik buat apa. Yang jelas ini bentuknya itu sama teman-teman. Oke, jangan lupa ini pin guide-nya ini di sini, sama di sini. Kalau di innernya itu juga nggak ada tanda titik. Mungkin kalau ada sama-sama tanda titik itu mungkin bisa lebih ketemu ya teman-teman. Atau ada tanda di sini, nggak ada ini. Mungkin kalau tandanya itu fungsinya itu kalau kita sudah bongkar gini, biar dia tuh dapat giginya itu berat yang sama. Oke, selanjutnya kita pasang tutupnya. Pennya di sini dan di sini, dan bautnya itu harus ini kayak gini, nggak bisa ini meskipun pennya itu sama, tapi ini nggak bisa masuk. Coba kita balik lagi teman-teman. Oke, jadi kalau dibalik ini nggak bisa dipasang teman-teman ya. Pennya kalau dibalik ini nggak bisa, titik tidak bisa terbalik. Dia pasti akan dudukannya seperti ini. Oke, karena pen di sini. Oke. Ini wajib pakai obeng ketok ya teman-teman. Ini saya akan mengencangkan nanti. Berikutnya adalah lubang ini teman-teman. Jadi lubang ini lubang untuk pembuangan oli di sisa ini teman-teman. Jadi kalau ini di sini ada seal, dia kalau oli yang lari ke sini, ke sealnya, dia akan lari ke sini. Jadi kalau ini enggak ada lubang pembuangannya, dikhawatirkan teman-teman, kalau ada oli yang meresap ke sini, dia akan keluar dari as atau antara seal dan asnya. Jadi ini harus benar-benar lubangnya ini bolong. Oke, ini sudah seperti ini teman-teman. Ini bosingnya nanti di sini dan di sini kalau masang. Oke, mantap.
Oke, sesudah kita pastikan rotor inner rotor outernya itu bagus, teman-teman, kita pasang pompa olinya. Oke, sebelumnya kita pasang dulu sealnya. Ini tanpa oli ya masang nih, teman-teman. Jadi kadang kita ini seperti ini, kita lupa ini mana yang mana. Kita ukur dulu ini yang diameter luarnya itu berapa. Di sini 46,5 atau 47. Terus yang di dalam ini adalah 31,6. Jadi kita baca di sini, teman-teman. Jadi di sini itu ada tulisannya 32, 47 dan 6. Nah, ini yang untuk seal crankshaft bagian depan ya. Kalau ini nanti mungkin yang di atas ini yang di atas ini tulisannya enggak. Kalau teman-teman ini merasa susah masangnya di sini, ini bisa dipasang di terakhir setelah ini ditutup baru. Soalnya di sini ada pin gitu, kalau mau sekalian diputar gitu tidak bisa. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk memasukkan ini, nah ini tuh kemarin ceritanya bengkelnya ini pada yang sebelumnya, ini bosing ini tuh dibuang, teman-teman. Bosing yang 2 tadi dibuang. Nah ini karena apa, kalau ada bosingnya itu untuk memasukkan ini, itu kan sekalian diputar tutupnya, itu gampang. Tapi kalau ada bosingnya itu harus lurus dari atas. Kalau lurus dari atas ini akan keluar, seal ini akan keluar. Nah, untuk memasukkan lagi itu juga susah, teman-teman. Karena apa? Karena yang dalam ini, bagian dalam ini akan mencotot keluar. Mencotot tuh bahasa Indonesianya apa? Ya, pokoknya akan letoy keluar. Nah, itu resikonya nanti yang kemarin bongkaran yang kemarin itu kayak gini, teman-teman. Bentar, saya carikan. Nah, ini. Nah, ini resikonya bongkaran yang keluar. Ini pernya rusak, teman-teman. Jadi per dalamnya itu rusak. Ini karena dipaksa masuk, ini pada rusak-rusak ini. Nah, ini karena apa? Karena kalau masuk lewat atas, masuk terakhir gini, itu bisa jadi pernya lepas atau ininya itu dia akan terdorong keluar sini, teman. Nah, jadi kayak gini. Nah, kayak gini itu susah. Jadi bosingnya itu hilang. Nah, ini saya punya cara, teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Pakai ini dulu. Ini pakai ini pipa apa? Sok yang 3/4 tapi yang tipis. Nah, ini. Nih, monggo. Nah, ini dimasukkan dulu sini. Nah, gini. Dimasukkan dulu. Lalu ini kan cari pipa ini kan harus sama dengan as yang dalam ini, atau lebih besar dikit boleh lah, tapi harusnya sama aja. Nah, ini ditambahkan di sini, ini baru ditekan ke bawah. Lah, ini langsung masuk aman, teman-teman. Jadi gitu. Jadi ini bosing ini juga aman, maksudnya itu dipasang. Ini masihnya gini. Oke, bisa teman-teman pakai pipa yang dibakar sendiri atau pipa. Ini saya menemukan ini tadi yang cocok. Oke gitu, teman-teman. Untuk baut-bautnya yang ini 3 panjang, yang sini 4 pendek.
Ini untuk pengencangan ini pakai 11 Newton meter atau 1,1 kg. Yang ini speknya nggak bisa, ini 28 minimal. Kalau dikurangi nggak tahu, nanti kita pakai kunci yang T aja. Oke, gitu. Kita pasang pompa oli sudah selesai. Nanti sekalian pasang crankshaftnya. Oke teman-teman, sudah kita isi oli kurang lebih 3 literan ya. Oke, masih sudah sisa segitu. Ini kita akan coba, ini nanti sebelum pasang ini kita akan cek olinya dulu di sini. Nanti harus keluar di sini teman-teman. Kita akan coba cek dulu. Nah, ini udah keluar teman-teman. Mantap. Oke, kita akan pasang dekselnya teman-teman, atau cylinder headnya sana. Jangan lupa ini bushingnya atau gate nya, terus ini lubang olinya, jangan sampai nanti ketutup gasket. Di sini lubang olinya ada di sana, jadi nanti posisinya adalah gini. Ji mas, ini tanpa lem ya teman-teman, jadi saya sesuai dengan buku manualnya, tanpa lem kita masang. Oke, ini lubang olinya di sini. Oke, kita kencangkan. Apakah olinya bisa naik atau enggak? Ini saya akan starter teman-teman. Ini nggak akan hidup karena businya nggak dipasang. Jadi olinya udah naik teman. Jadi olinya sudah naik ke noken. Itu oli semua itu. Nah, tuh. Semua noken sudah kena oli. Semua sampai sana sudah ada. Nah, olinya sudah sampai sini. Ini sudah basah semua. Oke, berarti aman. Langsung kita tutup kopnya.